sangone barang. Nggih. Yes, ngene rezeki ceramah iki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bapak-bapak, mas-mas. Jadi di sini kami dari Universitas 11 Maret, khususnya di Prodi Kedokteran Ternak. Di sini kami akan melakukan seperti penyuluhan atau presentasi tentang efisiensi waktu dan tenaga menggunakan pakan fermentasi. Nah, jadi di sini kita tujuannya untuk sedikit memberikan informasi tentang alternatif dalam mencari pakan. Nah, di materi ini nanti khususnya kita bakal membahas silase, yaitu fermentasi pakan. Nah, jadi apa sih pengertian pakan fermentasi itu? Jadi pakan fermentasi adalah pakan ternak yang diolah melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau ragi untuk meningkatkan kualitas, daya tahan, dan nilai nutrisi pakan. Jadi proses fermentasi dilakukan dengan cara menyimpan bahan pakan dalam kondisi tertentu sehingga mikroorganisme dapat bekerja mengubah kandungan bahan menjadi lebih mudah dicerna oleh ternak. Nah, intinya dari pengertian pakan fermentasi itu tujuannya untuk lebih lama dalam menyimpan pakan, dan juga pakan tersebut lebih lunak sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh ternak. Nah, kemudian langsung aja kita ke materi berikutnya, yaitu ada silase. Nanti bakal dijelasin sama. Jadi silase itu yaitu pakan ternak yang diawetkan melalui proses pengawetan atau bisa disebut anaerob. Jadi pakan itu biasanya dibuat dari hijauan seperti kayak rumput, pacong, jagung, sama limbah pertanian yang masih memiliki kadar air tinggi. Proses fermentasi dilakukan dengan bantuan mikroorganisme, terutama bakteri seperti asam laktat yang mengubah gula dalam bahan pakan menjadi asam urat. Nah, selanjutnya ada dari selang fermentasi. Jerami fermentasi adalah buah jerami yang diolah melalui proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme untuk meningkatkan kualitas nutrisi, aroma, tekstur, dan daya cerna sehingga lebih baik digunakan sebagai pakan ternak. Jerami yang biasanya memiliki kandungan serat kasar tinggi dan nutrisi rendah dapat menjadi lebih bernilai setelah difermentasi. Selanjutnya, manfaat silase bagi ternak. 1. Untuk menstabilkan sistem pencernaan ternak. 2. Meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi. 3. Menyediakan pakan saat musim kemarau. 4. Menghemat biaya pakan. 5. Meningkatkan produktivitas ternak. Keunggulan silase bagi ternak yaitu 1. Bisa dibuat dalam skala kecil maupun besar. 2. Kandungan energi tetap terjaga relatif stabil. 3. Mengurangi ketergantungan pada pakan pabrikan. 4. Memungkinkan perencanaan pakan jangka panjang. 5. Mengurangi pembusukan hijauan. Selanjutnya ada manfaat jerami fermentasi, yaitu meningkatkan nilai gizi jerami, hasilnya lebih mudah dicerna ternak. Yang ketiga, membantu meningkatkan efisiensi pakan ternak, menekan biaya pemeliharaan ternak. Yang terakhir, memanfaatkan limbah pertanian. Selanjutnya ada keunggulan jerami fermentasi, yaitu mengurangi bau tidak sedap dibandingkan jerami biasa yang basah atau busuk. Proses pembuatan yang sederhana, bahan baku mudah didapat dari lingkungan sekitar. Biasanya kalau habis panen itu tuh bisa dipakai. Terus daya simpannya yang cukup lama sehingga dapat disimpan sebagai cadangan makan ternak dalam jangka waktu yang tertentu. Selanjutnya ada efisiensi waktu dan tenaga, menghemat waktu mencari pakan karena pakan sudah disiapkan dan
dan disimpan sebelumnya. Jadi nggak harus ngaret setiap hari. Kalau pakan fermentasi itu kan udah disimpan lama, jadi kalau mau pakai tinggal diambil, nanti bisa ditutup lagi. Lalu manajemen pakan lebih teratur karena stok sudah tersedia untuk beberapa waktu, mengurangi pekerja saat musim sulit seperti kemarau atau hujan deras. Kesimpulan, fermentasi pakan ternak seperti silase dan jerami fermentasi merupakan metode pengolahan pakan yang efektif untuk meningkatkan kualitas nutrisi, daya cerna, dan daya simpan pakan ternak. Proses fermentasi dengan bantuan mikroorganisme mampu mengubah bahan pakan menjadi lebih mudah dicerna sehingga dapat meningkatkan produktivitas ternak serta menjaga kestabilan sistem pencernaan. Jadi mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami terangkan tentang tentang materi silase dan juga jerami fermentasi, yang dimana intinya di sini kita hanya sedikit sedikit memberikan informasi tentang apa sih itu silase, apa sih kegunaan silase, dan juga apa sih kegunaan untuk jerami fermentasi. Nah, mungkin sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan dari Mas Abdul. Enggak, Nah, ciri-ciri silase itu dibuat berhasil itu seperti apa? Nah, jadi buat ciri-ciri silase yang berhasil itu biasanya dari warna itu biasanya hijau, Pak. Nggak terlalu gelap. Nah, kalau gagal itu biasanya coklat kehitaman, malah bisa jadi hitam. Nah, dan juga bisa dari baunya. Kalau bau silase yang udah berhasil itu biasanya harum, Pak. Harum. Kalau yang gagal itu bau busuk. Sama berlendir apa enggaknya, Pak? Biasanya kalau gagal itu berlendir. Sama bahan-bahannya apa itu? Nah, kalau untuk bahan, mohon maaf ini kita nggak menyantumkan di dalam kertas. Jadi kalau bahannya itu biasanya kita pakai pacong bisa, Pak. Nah, itu tidak lupa dilayukan selama sehari dulu, Pak. Baru nanti dicacah. Kemudian setelah dicacah langsung, ini ada dua cara sih, Pak. Biasanya kalau di peterangan-peterangan tempat saya magang itu kan relatif besar ya, jadi langsung dimasukin tong. Itu biasanya ditambah buat bahan kering. Kalau di kita mau nangin bisa tambah polar, bisa tambah kantul. Nah, tapi ada alternatif juga, Pak. Kemarin ada kulit kedelai, itu bisa buat bahan kering. Itu buat mengurangi kadar air dalam rumputnya, itu dalam pacong. Nah, pun langsung ditutup. Itu kalau bisa anaerob, Pak. Jadi kedap udara nggak bisa keluar, biar mikroorganisme di dalamnya bisa bekerja, dan selama 14 hari sampai 21 itu bisa dipanen. Biasanya kan kita berkali-kali praktek, itu kelemahannya di situ. Gagal, Pak. Mungkin Mungkin kebanyakan gagal. Kadar air mungkin terlalu tinggi juga. Terus itu mikroorganismenya itu pakai apa itu? biasanya itu apabila anaerob itu jamurnya otomatis kan jamur nggak bisa hidup kalau nggak ada udara masuk, Pak. Jadi itu jamurnya mati karena nggak ada udara, pasokan udara.